Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumidin. Wa qala wa ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jamaah sekalian kehormati, kita bersyukur kepada Allah, hari ini sudah melampaui puasa yang kedua dan tarawih yang ketiga, alhamdulillah. Maka kita sangat gembira dengan datangnya Ramadan. Maka Rasulullah mendoakan juga kepada kita semua bahwa dengan datang Ramadan hendaklah kita bersyukur, bersenang hati, bergembira dengan iman dan Islam sehingga tidak merasa berat. Kalau di niat awal sudah merasa berat, selanjutnya berat. Tapi kalau gembira, insya Allah kita akan sehat, akan senang selalu. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai hari akhir nanti. Jemaah sekalian, bahwa orang yang berpuasa itu akan mendapat kebahagiaan atau kegembiraan. Kegembiraan itu jauh sudah diterangkan beberapa ustadz, kami hanya mengulangi saja ya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallam, inna fil jannati bab. Kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam surga itu ada dua pintu ya. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu, bukan dua pintu, sebuah pintu. Yuqalu lahur rayyan, kata Rasulullah, pintu itu diberi nama Ar-Rayyan. Royan, maka ada namanya Royan, Royani, Riyan dan sebagainya, itu mengambil dari pintu-pintu surga bagi orang yang berpuasa. Yadkhulu minhu, masuk darinya, dari pintu Royan tadi itu siapa? As-shaimuna yaumal qiyamah, orang-orang yang puasa masuk surga pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat nanti orang-orang yang berpuasa akan dimasukkan oleh Allah melalui pintu yang namanya pintu Royan ya. Selanjutnya sekalian, la yadkhulu minhu, tidaklah boleh masuk atau tidak akan dimasukkan ke dalam surga melalui pintu itu ahadun wairuhum, siapapun, satu orang pun tidak ada ya, kecuali yaitu yuqalu aina shaimuna. Rasulullah menceritakan malaikat berkata, ayo berdiri, siapa atau di mana yang ahli siam, ahli puasa itu? Endi areke wong endi? Di jamaahane ahli kelas di sing ahli puasa itu ya, seperti itu ceritanya ya. Fayakumuna, maka mereka semuanya berdiri, saya yang puasa, saya dulu puasa. Nah seperti itu, saking bangganya ya, seneng ya. Ditanya sapa dhisik sing poso? Aku. Mereka sangat berbahagia sekali bertemu dengan temannya, jamaahnya, saudaranya yang beriman. Mereka menghadap Allah dengan ahli siam. La yadkhulu minhu ya, tidak ada yang masuk dari pintunya ahadu ghairuhum,
satupun dari mereka, tidak dibolehkan. Ya. Fa idza takhalu ugliko. Maka seketika itu juga orang-orang yang ahli Syam dimasukkan ke dalam surga melalui pintu royan. Kemudian ugliko, ditutuplah pintu itu. Falam yadkhulu minhu ahad. Setelah itu tutup, tidak ada yang bisa masuk atau tidak dibolehkan masuk satupun selain orang yang ahli Syam, orang yang ahli puasa. Inilah kegembiraan kita pada hari kiamat, yaitu dijanjikan oleh Allah dimasukkan mulai surga melalui pintu royan yang khusus bagi orang-orang ahli puasa. Sementara di surga banyak pintu, yaitu pintu sholat, pintu zakat, pintu haji, pintu umroh dan sebagainya. Maka kita akan mendapatkan pintu royan. Terus suatu ketika Abu Bakar Siddiq bertanya, "Wahai Rasulullah, kira-kira saya dipanggil melalui pintu mana?" Rasul mengatakan, "Semoga engkau melalui pintu semuanya." Ini saking taatnya kepada Rasulullah. Karena engkau ahli ibadah, engkau selalu membenarkan apa kata Rasulullah. Semoga engkau dimasukkan dari segala pintu itu. Artinya milih. Masya Allah ya. Disuruh masuk dari pintu segalanya. Lah kita semoga adalah bisa masuk dari pintu royan, bisa masuk dari pintu sholat karena ahli jamaah, ahli sholat malam, menjaga sholat sunnah. Semoga kita dibukakan atau dilewatkan pintu yang kita inginkan, ya, bersama dengan orang-orang yang beriman kepada Allah, keluarganya yang beriman juga kepada Allah. Inilah kegembiraan umat Islam. Kegembiraan selanjutnya jemaah sekalian, yaitu innaka lan tad'a syai'an ittiqa Allah jalla wa jalla illa taqallahu khairu, amin. Ya. Wahai kaum muslimin, jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Jalla wa Jalla, ya, karena Allah Ta'ala, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Ini pembahasan agak penting ini jemaah sekalian. Jadi kalau kita meninggalkan larangan Allah hanya karena Allah, maka Allah akan mengganti yang lebih baik. Contoh, kita meninggalkan riba, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik, rezeki yang lebih berkah, keluarganya menjadi taat kepada Allah, anaknya taat, rajin ngaji dan sebagainya. Ini contoh ya. Ini baru meninggalkan riba. Kita meninggalkan usaha kita, mungkin yang punya toko, punya bakso, punya usaha apa di luar, kemudian tinggalkan untuk tarawih atau salat jamaah, maka Allah akan menggantikan dengan ganti yang lebih baik. Kita punya anak di rumah yang sedang belajar, yang sedang sinau, ya, kemudian diajak tinggalkan, ayo kita tarawih, ayo kita salat jamaah. Insya Allah dan pasti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ini bagi orang-orang yang beriman. Seperti yang kami bacakan tadi, yaitu innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fauzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itulah keberuntungan yang besar. Jadi yang beriman itu beruntungan, ya, dimasukkan surga yang penuh sungai-sungai di dalamnya. Kalau sungai di surga itu adalah lambang kemakmuran, lambang kebersihan, lambang keindahan. Tapi di waru, ya, kali itu lambangnya kejorokan. Betul? Betul, lihat di jembatan urutannya ini, sana di bawah, sampahnya masya Allah. Ya. Itulah bedanya sungai surga dan sungai dunia. Kalau kita melihat hampir sungai-sungai itu adalah lambang kejorokan, tapi di surga nanti adalah lambang kesenangan, lambang kebahagiaan.
Di lain ayat disebutkan janji Allah bagi orang-orang yang mau meninggalkan kemaksiatan atau meninggalkan kesibukan dunia untuk mencari akhirat, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih akan saya masukkan ke surga Firdaus yang mereka kekal di dalamnya, dan mereka tidak minta keluar kembali, tidak minta kembali ke dunia, tidak minta pindah. Itu di surga Firdaus. Sementara orang-orang kafir yang di neraka adalah, yaitu di dalam juz surat Naba ayat terakhir, yaitu kuntu turoba. Mereka menyesal, ya Allah, jadikanlah saja saya debu ataupun tanah. Ya Allah, menyesal seperti itu. Wis dadi menungso lho, pengen didadekno tanah saja. Enggak apa-apa kok didak-idak wis nggo dadi tanah enggak apa-apa. Atau mereka minta jadikan wedhus saja, jadikan sapi saja. Seperti itu kok permintaan orang-orang kafir. Wis disembelih enggak apa-apa, disate enggak apa-apa, wis daripada ning siksa ning kene. Atau saya dikembalikan ke dunia yang sebentar saja, ya Allah, saya akan menjadi orang-orang yang solih. Pasti kamu bohong. Enggak mungkin orang-orang kafir kembali dunia seandainya kemudian menjadi baik. Enggak mungkin, pasti bohong. Ini kata Allah seperti itu. Permintaan enggak dituruti oleh Allah ya. Waktu dia entaknya. Satu hadis lagi nggih. Satu hadis lagi, yaitu orang-orang yang beriman, orang yang berpuasa akan menerima kebaikan. Lisoimi farhatani. Orang-orang yang berpuasa akan menerima dua kegembiraan. Apa itu? Yaitu yadrohahuma. Mereka saat berbuka puasa berbahagia. Berbuka puasa bisa sore hari ataupun saat lebaran, mereka berbahagia. Itu kebahagiaan dunia. Tidak ada makanan yang enggak enak ya. Dan makannya bareng. Sak Surabaya, sak Sidoarjo makannya bareng. Deng langsung makan berjamaah. Itu kebahagiaan sekali itu. Apalagi anak-anak wis seneng banget ya. Wong tua itu sak ceglukan ya, wah masya Allah ya. Itu kebahagiaan yang pertama. Kebahagiaan gua, kata Rasulullah, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi. Yaitu saking besarnya pahala yang diterima waktu bertemu dengan Allah. Saking besarnya pahala, mereka berbahagia. Dan kebahagiaan yang paling puncaknya adalah bisa melihat Allah. Nanti di surga itu bisa melihat Allah bagaikan bulan purnama, bagaikan melihat bulan purnama. Jadi jelas sekali. Koyok apa enggak bisa dikoyok-koyok, enggak bisa nih koyok apa enggak bisa koyok-koyok. Nanti kalau pengen melihat Allah di surga, jenengan ahli puasa, ahli sholat, ahli jamaah, ahli sedekah, berkumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah kan bisa melihat Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.